Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Mohon maaf ini agak terlambat memulainya karena tadi ada kesalahan teknis sedikit. Jadi ya tadi saya keliling ke pengajaran sama ke bawah ke Pak Andres. Ternyata hostnya di-assign 2 job jadi ya nggak bisa dibuka. Nah, tapi sekarang sudah solve. Nah, jadi baru bisa kita mulai praktikum survei rekayasanya. Nah, ini karena mayoritas angkatan 21, mayoritas belum pernah ketemu saya ya. Karena terakhir itu saya ngajar di semester angkatan 20 analisis citra penginderaan jauh. Nah, mungkin sering ketemu saya di kampus atau nggak pernah sama sekali. Tapi kalau misalnya pernah lihat, ya saya mainnya di lantai 3 terus. Nama saya Calvin. Nah, saya sebenarnya tuh cutting kalian, angkatan 2018, sudah lulus S1, sudah lulus S2, sekarang jadi instruktur, jadi bantu-bantu departemen lah di beberapa matkul. Termasuk di matkul ini, praktikum software rekayasa bersama Pak Bambang. Nah, ini secara administratif Pak Bambang, tapi nanti teknisnya nanti saya sama nanti ada kita cari asisten eh, beberapa orang. Nah, oke, jadi tak sampaikan selamat datang di praktikum survei rekayasa. Ini pilihan sebenarnya teman-teman. Kalau dulu pas zamanku itu ini wajib semester 4. Tapi sekarang dipindah, sekarang jadi pilihan kan ya? Pastiin. Iya, Mas. Nah, jadi pilihan. Nah, jadi teman-teman yang memilih ini teman-teman yang memang eh, apa ya sudah menetapkan jalur karirnya ke bidang survei, tapi nggak juga. Jadi di bidang survei rekayasa ini kita banyak main di engineering untuk berbagai hal. Nah, kalau dulu itu kita main nih desain jalan itu kalian sudah pernah buat belum ya desain jalan gitu-gitu, stack out jalan. Udah, Mas, di Sutris. Sutris 3 ya. Nah, kalau dulu itu materi surai. Kalau sekarang materinya digeser kayaknya, jadi dimajuin. Jadi dulu tuh surat itu stack out jalan buat desain lengkung, desain apa lengkung horizontal, lengkung vertikal, gitu-gitu. Terus aplikasi survei di bidang tambang buat ngitung volume, cut and fill dan lain-lain sebagainya itu kayak sudah juga di Sutris 3 ya. Udah, Mas, Catenville. Oke, sip. Nah, berarti ya ini ntar perlu tak tanya Abang Bang. Soalnya materi zamanku dan zaman kalian ternyata udah berbeda ternyata ya. Oke, saya ini tak screenshot dulu. Oke, jadi itu ya perkenalan singkat. Kalau misalnya ketemu di kampus ya sapa aja. Oh, karena kita juga nggak terlalu jauh, 18 ke 21, bedanya dikit ya. Oke, ini titipan dari Pak Bambang buat menyampaikan materi CCC. Udah terlihat belum? Ini. Sorry. Sudah, Mas. Oke, praktikum survei rekayasa. Oke. Ini yang bakal ngampu nanti Pak Bambang sebenarnya, cuman secara teknis tadi tak sampaikan bakal banyak aku yang megang teknisnya sama asisten. Cuma nanti mungkin aku bakal menyesuaikan juga, soalnya materi praktikum survei rekayasa dengan zaman sekarang ini agak beda. Jadi ya kayak dimajuin gitu lah. Jadi kalau dulu aku baru dapat atau total station mungkin di semester 2 kalau kalian sudah dapat di semester 1 jadi dimajuin gitu lah termasuk di materi-materi survei rekayasa ini yang zamanku ternyata sudah dimajuin di semester 3 ya semester 3 ya di zaman kalian makanya ini nanti aku juga perlu penyesuaian juga jadi ini praktikum survei rekayasa pilihan satu SKS nanti teorinya sama Pak Ruli Bu Yuli kalau nggak salah ya itu hari apa ya praktikum teorinya ya. Nah, ini kita santai aja ya, soalnya juga cuman sedikit. Ini lebih enak sih kalau cuma sedikit itu. Jadi kayak private gitu lah kelasnya. Oke, jadi di pengantar hari eh, ini perlu tak tanyakan lagi ke Pak Bambang. Karena pada hari ini sebenarnya bakal ada 2 hal yang tak sampaikan. Pertama pembagian kelompok, yang kedua sekilas sedikit materinya. Nah, terkait pembagian kelompok, ini kan cuma ada 11 orang ya tadi katanya. Mana sih partisipan? Iya, 11 orang ya. 11 orang, terus kalau misalnya dibagi kelompok kan biasanya kan 5 orang gitu ya. Cuma ada 2 kelompok gitu jadinya.
Nah, ini nanti perlu tak tanyakan dulu ke Pak Bambang. Ini cuma 11 orang. Apakah perlu kita bagi kelompok atau ya udah kita bareng-bareng gitu. Nah, sebenarnya itu sebenarnya cuma bagi kelompok sama pengantar sedikit terkait materi-materinya. Nah, jadi ntar sebelum UTS kita bakal main di kayak kalibrasi alat, cek alat. Ini yang minggu pertama ini ntar cek alat. Seharusnya kita ke kampus cuma online ya. BTW udah pada nyoblos kan kemarin atau pada golput? Nyoblos nggak sih kemarin? Kalian masih di kampung masing-masing kan? Iya mas Nyoblos. nyoblos. Nyoblos siap. Nah ini yang paling penting. Kuliah tidak penting, penting itu nyoblos. Siap-siap. Oke, udah nyoblos kemarin. Nyoblos. Terus hari ini harusnya kita ke kampus, kita cek alat dan cara cek alat pun kalian harusnya udah fasih lah, udah di luar kepala, udah semester 6, sutra 1, 2, 3, kakak juga sudah kan ya? Kakak, kakak seharusnya sudah karena mau KKN. Itu kan pertama pasti cek alat dulu. Nah, minggu satu kita cuma cek alat, cuman ya kayak kalian udah jago ya wis, kita bisa online kan saja. Terus minggu kedua ketiga nanti kita akan belajar terkait transfer titik BM. Ini terkait bagaimana kita melakukan pemotongan ke muka, section, dan pemotongan ke belakang. Terus bagaimana kita mentransfer tinggi dengan total station. Jadi kita punya dua titik koordinat yang sudah, atau titik koordinat yang diketahui tingginya, bagaimana kita mentransfer tinggi ini ke titik yang lain. Nah, kalau misalnya pakai UWP kan gampang ya, pakai sifat datar ya, kan tinggal ukur beda tingginya. Tapi bagaimana kita mentransfernya dari tinggi yang sudah diketahui ke titik yang lain dengan total station, dengan metode trigonometris ya. Terus kita ada pengikatan ke belakang, ada beberapa metode, sudut-sudut, jarak-jarak, sudut-jarak. Terus nanti ada pengecekan alat motor pass. Ini kalau minggu pertama nih kita cek alat total station, di minggu berikutnya kita bakal cobain cek alat motor pass dan transfer tinggi dengan WP. Terus cek verticality, nah cek apa ya, ketegakan ya, verticality sebuah gedung. Dan ini mungkin baru kalian sudah pernah pakai belum ya, metode pengukuran tinggi gedung dengan metode REM namanya, Remote Elevation Measurement. Ada yang udah pernah coba pakai? Ada nggak? Kita baru dengar? Baru dengar mas. Baru dengar, oke. Nah, ini Belum mas. sangat useful lah. Ini jadi kita bisa ngukur tinggi gedung pakai metode, sebenarnya ada satu metode lagi. Jadi ada dua metodenya. Metode Remote Elevation Measurement ini satu, sama satu lagi itu metode Missing Line Measurement, MLM. Jadi yang MLM pernah dengar. Nah, dua metode ini bisa kita pakai buat ngitung misalnya panjang bangunan, lebar bangunan, tinggi bangunan. Cuman kalau tinggi itu metodenya REM. Tapi kalau mau ngukur panjang sama lebar tuh bisa pakai metode MLM. Jadi ditembak apa? Ditembak itu cuman dasar bangunan sama puncaknya doang. Nah, ntar dari alat TS tuh bisa langsung tahu, oh ini tinggi gedungnya sekian. Nah, ini banyak digunakan juga di aplikasi-aplikasi engineering, surveying. Terus kita akan main di stack out. Ini stack out ini eh, sangat-sangat penting buat teman-teman ke depannya. Apalagi teman-teman yang mau meniti karir di bidang survei, di bidang kayak konstruksi jalan, terus ditambang. Nah, ini kan di sini apalagi yang cowok-cowok nih, hobinya kalau setelah lulus jadi surveyor tambang. Teman-temanku itu banyak, bukan teman-temanku doang ya, kayaknya banyak cutting juga teman-temanku itu setelah lulus ya langsung ke tambang. Dan di tambang kerjanya ngapain? Nah ini, stack out. Stack out posisi peledakan. Jadi kan material-material itu ada di dalam bumi ya, mungkin kalian sudah tahu ya, cut and fill. Nah, material-material ini kan mau diekstraksi ya, di mana titik-titik peledakannya sudah didesain sama tim ledak, tapi posisinya di lapangan tuh di mana? Kita bawa dari peta, dari koordinat di laptop, koordinatnya sekian-sekian, kita bawa ke lapangan. Nah, itu tugasnya kita itu. Dan ini pekerjaan yang mahal, karena ya itu kalau misalnya salah sedikit kan, ledakan itu kan bisa menyebabkan kerusakan ya. Jadi kita harus menentukan stack out dengan tepat lah. Bisa, oh, kalau di sini dengan TS ya. Oke, stack out itu sebenarnya bisa dengan TS, bisa pakai GPS itu juga bisa. Cuman kayak kalau di sini kita fokus ke penggunaan total station ya. Jadi diketahui koordinat, kita ntar nembak nih.
oh jaraknya kurang mundur, kurang maju, sudutnya ke arah mana. Nah, itu ntar bisa pakai stack. Harusnya stack up ini sudah diajarin nggak ya? Di Sutris 3 ya? Sudah belum? Ya? Udah, Mas. Sudah ya, oke. Oke, kayaknya surek ini banyak ngulang-ngulang doang. Maksud aku juga mencoba menyesuaikan terkait materi dari praktikum survei rekayasa ini ya. Oke, sip. Oke, kita masuk ke materi sedikit ya, sekilas doang, terkait pengecekan alat. Nah, ini materi minggu pertama seharusnya, di mana kita akan melakukan pengecekan alat seperti biasa, kayak NIVO, terus kesalahan kolimasi, kesalahan sudut, itu teman-teman sudah paham harusnya ya, terkait pengecekan-pengecekan ini. Pengecekan-pengecekan ini merupakan satu syarat dalam penggunaan total station. Nah, ini diulang-ulang terus. Semester 1 dapat, semester 2 dapat, 3 dapat, terus survei KSA dapat lagi, sebagai pengingat lah, sebagai ingat buat teman-teman, kalau misalnya kita mulai sebuah project, kita dapat alat, kita harus pastikan dulu dari alat yang kita gunakan, instrumen yang kita gunakan tuh benar, kualitasnya bagus, akurasinya bagus, sehingga data ukuran yang kita peroleh tuh ya juga bagus. Kalau misalnya jelek, dia ada kesalahan sistematis, ya bisa dikoreksi, cuman kan nanti agak repot gitu ya. Oke, ini ya terkait pengecekan alat ukur total station ya, intinya itu tadi, kolimasi, indeks vertikal, konstanta jarak. Itu kalian sudah tahu dan tiap ngukur tuh memang pertamanya itu. Nah, sih. Ini ya, yang perlu dilakukan pengecekan. Pertama, kita ngecek alat pemusatan, alat centering ya. Centering terkait vertikal plummet di TS itu ada yang optis, kita harus lihat. Ada juga yang pakai laser, cek ke bawah. Terus pengecekan nivå kotak, ya dikasih tanda kutip ya, nivå kotak walaupun bentuknya bulat. Terus nivå tabung, terus kita melakukan pengecekan sudut, baik kolimasi maupun indeks vertikal. Terus kita terakhir melakukan alat ukur jarak, baik pengecekan konstanta prismanya maupun kesalahan pengukuran jarak. Nah, ini mungkin agak review sedikit. Ketika menggunakan total station, teman-teman, ada dua syarat untuk menggunakan alat TS. Dua syarat itu apa, tebak? Ada yang masih ingat nggak? Syarat apa aja? Kalau nggak ya kayak random aja, terserah. Kita bebas aja di sini. Ada dua syarat. Gimana? Ada yang mau nebak? Syarat apa? Kalau nggak tak tunjuk nih. Ini ternyata cukup semua ya. Coba menurut tadi siapa ya tadi yang jawab? Nugroho, Nugroho. Gimana? Masih ingat nggak? Atau lupa? Ah, Lupa nggak apa-apa. Gimana? lupa, Mas. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, aman-aman. Namanya juga belajar ya. Nggak tahu semua nggak kuliah kita. Jadi ketika menggunakan ATS, ini itu ada dua syarat. Oke, teman-teman, kalau misalnya masih ingat, dua syarat itu adalah syarat statis dan syarat dinamis. Syarat statis itu adalah syarat yang kita lakukan, kita harus penuhi ketika memulai suatu pekerjaan. Jadi misalnya kayak ini ya, kita ngecek kolimasi, indeks vertikal, konstanta jarak. Terus kalau misalnya kita pindah titik, misalnya kita dapat poligon nih, kita pindah titik, ya udah kita nggak perlu cek cek kolimasi lagi, nggak perlu cek sudut lagi, nggak perlu cek jarak lagi, karena kita sudah melakukan di awal. Jadi itu syarat statisnya. Nah, syarat dinamisnya apa? Nah, syarat dinamisnya ya yang teman-teman sering lakukan. Centering, leveling, nah gitu-gitu. Jadi tiap teman-teman pindah titik, itu syarat itu harus dipenuhi, namanya syarat dinamis. Syarat dinamis ini ya kayak centering tadi, kita melakukan pemusatan, terus melakukan leveling biar dia mendatar. Nah, di minggu pertama ini kita fokus ke syarat statisnya. Jadi kita ngecek alat,
maka alat yang kita pakai ini total station reflector lux ini benar-benar memenuhi syarat statis. Dia tadi kesalahan kolimasnya sedikit, indeks vertikal sedikit, terus konstanta jaraknya benar. Nah, gitu ya. Syarat-syarat penggunaan total station. Oke, pengecekan alat pemusatan pada alat total station dan prisma. Oke, ini intinya adalah kita harus memastikan bahwa alat pemusatan tuh yang apa ya, centering itu loh, yang buat centering yang bisa pakai optis, yang bisa pakai laser. Jadi ya. Coba kita langsung ke sini ya. Ini besarnya kesalahan yang bisa ditimbulkan ketika optisnya itu, pemusatannya itu nggak sesuai. Ini BTW materinya bisa aku share di mana ya? Aku share di Zoom ini ya, dia. Saya ini Prisma Target. Nah, ini ya. Kita bisa memastikan bahwa alat total station itu dalam keadaan datar atau mendatar gini, sumbu mendatar, jika kita sudah melakukan pertama tadi centering sama leveling dan nivo kotak maupun nivo tabungnya itu sudah berada di posisi yang benar lah. Tidak di tengah ya, gelembungnya itu. Kalau misalnya sudah di tengah, maka total station itu sudah kita pastikan dalam keadaan yang horizontal. Nah, mengapa tidak boleh dia dalam keadaan yang miring? Nah, kalau keadaan yang miring, nanti jarak dan sudut yang diperoleh dari hasil ukuran TS itu kan salah, nggak sesuai. Dia nggak datar, nggak tegak. Nah, makanya itu kita perlu memastikan alat kita berada di posisi yang benar-benar horizontal atau mendatar. Nah, untuk memastikannya mendatar bisa tadi pakai nivo kotak, nivo tabung, dan kita harus menempatkan alat TS kita itu berdiri tepat di atas titik yang akan kita apa ya? Kita ukur ya, kita sudah ketahui koordinat tepat di atas benchmark, tepat di atas titik PM misalnya. Nah, cara kita mempaskan alat kita berdiri di atas titik BM itu ya namanya proses centering ya. Kita bisa mengecek melewat vertikal plummet ini. Vertikal plummet ini berfungsi menempatkan sumbu satu. Jadi sumbu satu kan vertikal ya. Jadi alatnya berdiri di sini ya. Alatnya berdiri di sini. Terus sumbu satunya itu, sumbu yang vertikal itu tepat di atas titik BM-nya. Jadi dia nggak geser. Titiknya di mana, dia berdiri di mana. Jadi kita pakai vertikal plummet untuk menempatkan TS berdiri di titik yang sesuai. Tujuannya untuk mengetahui apakah nivo kotak dan nivo tabung seimbang, sehingga ketika kita putar alatnya 360, dia tetap datar. Jadi kalau sudah dilakukan centering, dilakukan leveling, itu jangan lupa diputar lagi TS-nya, karena bisa saja pas kita atur skrup ABC, kita atur statifnya, kaki statif, itu pas current ini udah datar. Cuman pas digeser dikit alatnya, kok tiba-tiba gelembungnya keluar gitu. Itu kan berarti ada sumbu atau sisi-sisi yang belum datar. Ada agak miring kemana gitu. Sehingga ketika diputar, harusnya nivo kotak dan nivo tabungnya itu harus masuk gelembungnya ke bar-bar itu. Oke, nah ini langkah-langkahnya yang ya kalau nggak online kita bisa tes ya. Jadi yang pertama kita dirikan alat TS pada statif dengan kondisi stabil, kaki statif membentuk segitiga sama sisi dengan kondisi cukup sehingga berdiri kokoh. Terus kepala statif mendatar. Nah, terus kita pasangkan alatnya, kita kunci. Terus kita seimbangkan nivo kotak dengan naik turunkan kaki statif atau memutar skrup ABC. Nah, jadi ini seharusnya kalian sudah tahu ya. Jadi kalau misalnya masih jauh itu kaki statif yang diangkat diturunkan yang mana. Nah, jadi setelah dipasang itu biar cepet centering sama levelingnya itu ya kita jangan langsung memutar skrup ABC tapi dari kaki statifnya dulu. Jadi dari kaki statif itu kita bisa atur nivonya itu hampir mendekati garis bulat yang tengah. Baru sudah mendekati, baru kita putar skrup ABC. Ini kayak teman-teman sudah tahu juga. Ya tak, ulang-ulang aja. Terus baru sudah nivo kotak yang bentuknya bulat ini udah pas di tengah, baru kita seimbangkan nivo tabung. Nah, nivo tabung ini teorinya harusnya teman-teman sudah tahu, hadapkan ke sisi skrup AB,
Terus mana yang diputar? Barengan keduanya ke arah film atau arah luar, terus putar 180, kita putar A atau B, terus putar 90, putar yang C. Nah, itu ya udah basic ya, udah dasar ya teman-teman sudah tahu di sutri 1, 2, 3 itu diulang terus. Terus kalau misalnya sudah, alat sudah, nivoo kotak sudah di tengah, nivoo tabung sudah di tengah, kita yang nomor 7 ini buatlah tanda silang dengan pensil pada secari kertas putih, terus kita letakkan tepat di bawah alat. Nah, terus kita bisa menggunakan skrup ABC maupun kita lepas kuncinya, kita geser sedikit TS-nya agar TS-nya itu tepat sumbu satunya vertikal ke titik silangnya tadi, yang ini. Terus kalau misalnya sudah tepat, kita coba putar nih. Kita coba putar alatnya, terus kita lihat lagi, benar nggak sih setelah diputar di apa di vertikal pelematnya itu secara optis, benar nggak sih tetap masih berada di titik silang tadi. Nah, jadi intinya teman-teman diriin alat, pasang PS, ya terus leveling lah. ABC segala macam sudah level, nivoo kotak, nivoo tabung masuk, terus kasih titik pakai kertas gitu ya, kasih kertas, kasih silang, terus titik ini diletakkan di bawah TS, terus dicek nih di bawah, terus TS-nya diposisikan biar tepat benar-benar ke arah silang tadi. Sudah tepat nih di posisi ini, teman-teman pasti sudah tepat, diputar TS, putar. Nah, setelah diputar, dicek lagi, benar nggak sih kalau misalnya setelah diputar, TS-nya tetap eh, tepat berdiri di atas titik silang tadi. Kalau misalnya tepat, ya udah, berarti alat itu memiliki nivoo sudah benar. Jadi alatnya sudah seimbang lah, sudah benar-benar mendata sumbu horizontal. Jadi cara ngeceknya gampang ya. Kalau misalnya di lapangan ya. Kalau misalnya di lapangan, kalian punya titik BM atau titik apapun lah, yang penting penanda. Kemudian dirikan TS, kasih recentering, kasih leveling, terus centering nih ke titik tadi. Sudah centering, putar coba TS. Cek lagi vertikal planet. Kalau misalnya dicek, TS-nya tetap berada di titiknya tadi, maksudnya nggak geser-geser, kayak ini ya, kayak ini. Tiba-tiba dia geser gitu loh. Nah, itu berarti ya alatnya masih oke lah untuk nivonya, jadi dia masih sesuai. Nah, kalau misalnya nggak pas, nggak masuk, harusnya ya secara logika ya, dia alatnya diputar harusnya tetap masuk dong. Cuman kalau misalnya nggak pas, berarti ada yang perlu dilakukan koreksi adjustment. Nah, itu ya untuk yang pertama. Oke, yang pertama, kayaknya ini gampang ya secara prakteknya. Oke, untuk sudut, nah ini sudut ini juga teman-teman sudah pernah lakukan, sering lakukan. Tiap survei kayaknya selalu ini duluan nih. Minggu satu kayak praktikum selalu minggu ini, selalu pakai ini. Jadi kita tahu bahwa TS ini memiliki dua sumbu ya, sumbu horizontal, sumbu vertikal, terus dia punya garis bidik, dan dia punya syarat-syarat tertentu. Garis bidik ini harus tegak, sumbu dua misalnya. Nah, kalau misalnya nggak tegak, itu ada kesalahan gimana, gimana, gimana. Nah, itulah yang dinamakan dengan kesalahan kolimasi dan kesalahan indeks vertikal. Nah, ini gambarnya ini setelah tak jelasin ntar tak kirim ya. Cuman intinya ya ini, teman-teman harusnya udah tahu bahwa sebenarnya kesalahan kolimasi itu terjadi karena apa? Karena kondisi tidak tegak lurus antara posisi garis bidik sama sumbu dua. Jadi garis bidik itu kan dia eh, menembaknya tuh harus tegak gini ya, tegak. Dia tegak lurus terhadap sumbu dua. Kalau misalnya dia miring, set, ya gue gimana ya? Set gitu loh. Ini kan garis bidik nih, garis bidik dia tegak. Terus tegak terhadap sumbu dua yang mendatar. Kalau misalnya udah miring, miring. Nah, kan bacaan sudutnya itu nggak benar. Nah, jadi pokoknya intinya kita ngecek alat nih, kita pengen hasil bacaan TS itu benar. Bacaan TS itu apa? Jarak sama sudut. Nah, misal alatnya nggak benar, ya bacaan jarak sudutnya salah. Nah, gitu intinya gitu-gitu lah. Jadi kalau misalkan kolimasi tidak tegak lurus posisi garis bidik terhadap sumbu dua yang mendatar. Terus yang kedua, saya indeks vertikal, ketidaktepatan posisi nol piringan vertikal pada sumbu zenit. Ini harusnya ada gambarnya ini ya. Nah, ini posisi nol dan bacaan piringan vertikal. Nah, ini contoh besar kesalahan indeks vertikal di sini ya. Karena dia nggak pas posisi nol. Ini sebenarnya juga
Ada penjelasannya ya. Sebentar. Transformasi sudut, kesalahan garis bidik tidak tegak lurus sumbu dua. Nah, dia tidak tegak terhadap sumbu yang mendatar. Line vertikal, garis bidik teropong tidak benar-benar mendatar. Jadi garis bidik teropong itu ya dia agak miring-miring. Oke. Nah, ini kesalahan yang kolimasi ya. Kesalahan yang kolimasi. Terus ini kesalahan yang indeks vertikal. Oke. Duh, udah jam 10 menit lagi. Oke, itu ya. Eh, Cara melakukan pengecekan. Nah, ini harusnya kalian yang harus udah tahu nih. Sebentar. Ini ya tak skip aja ya. Karena udah tahu kan ya. Oke. Cara ngecek kolimasi ini juga udah tahu. Harusnya tak review aja. Eh, ini ada Excel-nya. Oke. Aduh, pengen tak gambar di papan nih. Nggak bisa ya. Ya udah. Kita ini aja. Dirikan tripod. Oke. Satu titik. Ya nggak perlu harus tahu koordinatnya. Dirikan titik. Dirikan statif. Dirikan S di atasnya. Oke. Kita melakukan leveling seperti biasa. Ini ya nomor 2 ini melakukan leveling. Terus kita atur posisi biasa atau di sini kedudukan F1 fast left biasa. Terus kita tembak suatu target kita tembak, terus kita peroleh bacaan sudut biasa ya, bacaan sudut biasa. Ini teknis banget ya. Sudut biasa, terus kita putar alatnya 180 derajat. Jadi dalam keadaan face to, face right atau posisi luar biasa ya, biasa disebut. Terus kita catat. Oke, ini contohnya ya, nomor satu ya. Salah, kolimasi. Nah, ini alat berdiri, terus pas nembak target, kita bisa set 0 atau set angka berapapun. Terus kita putar dia dalam keadaan posisi luar biasa, menembak target yang sama. Nah, menembak target yang sama, kita tembak lagi, hitung lagi nih, berapa sudutnya. Nanti kita peroleh sudut luar biasa dan sudut biasa. Terus tinggal masukin ke dalam, ini ya, ke dalam rumus. 180 dikurangi bacaan horizontal yang luar biasa, dikurangi bacaan horizontal yang biasa, terus bagi 2. Udah deh ketemu. Nah, jadi ini caranya gampang ya. Nah, yang vertikal sama caranya, cuman kita bacanya bukan horizontal, kita bacanya ke vertikal. Jadi kita dirikan statif, pasang TS, leveling, terus tembak suatu targetnya sama ya. Target, misalnya target A, kita tembak berapa bacaan sudut vertikalnya. Misalnya segini, 42 second, terus kita putar alatnya dalam phase to, posisi luar biasa, terus kita tembak lagi target yang sama. Jadi jangan target yang berbeda dan tembaknya, target yang sama. Kita catat nih, 269, 57, 20. Oke, terus kita tinggal masukkan rumus. Nah, rumusnya ini ada di PPT juga. Nah, ini. Nah, kalau sudah begitu, kita bisa cek nih. Eh, kita bisa melakukan pengecekan kolimasi sudut dan vertikal ini kita tembak targetnya berkali-kali. Misalnya 5 kali kita tembak atau berapa kali kita tembak. Terus kita cek nih dari 5 kali kita tembak nih kesalahan kolimasi dan indeks vertikalnya konsisten konsisten nggak? Apakah dia tiba-tiba error gede apa gimana? Nah, jika hasil pengecekan kedua nilai tadi, kolimasi dan indeks vertikal masih di bawah 3/2 ketelitian bacaan alat, 3/2 ketelitian bacaan terkecil, biasanya sih 5 detik ya, maka masih masuk toleransi. Kalau misalnya nggak masuk, ya kita harus kalibrasi. Supaya kita cekin tadi ya, ini 2 detik, 1 detik, masih masuk, 2, 3, 1, oke masih masuk semua. Jadi alat tidak perlu dikalibrasi. Biasanya sih yang terkecil sih 5 detik ya, bacaan terkecil ya. Oke, itu ya teman-teman masih masih gampang ya, masih kayak ya ini yang dilakukan dari dulu mah. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini teman-teman sudah pernah praktekin belum ya? Konstanta jarak ini di Sutris 3 mungkin sudah pernah belum ya? Pengecekan konstanta jarak udah pernah? Kalau yang tadi kan pasti udah pernah ya, nggak mungkin ya. Yang konstanta jarak udah pernah teman-teman coba lakuin belum ya? Pas praktikum-praktikum sebelumnya.
praktikum Sutris 3 misalnya, atau pas kakak. Udah pernah belum ya? Dewa, Dewa. Untuk pengecekan konstanta jarak baru pas kakak kemarin, Mas. Kakak kemarin baru dicoba ya? Pas kakak kemarin Iya, caranya Mas. gimana? Kalian ngukur jarak, penggal-penggal jarak gitu? Iya. Oke, oke. Tapi yang penting intinya udah pernah. Jadi ini ya cuman ngulang-ngulang doang sih materi minggu satu ini. Benar tadi yang kata Dewa, kita melakukan pengecekan jarak ini dengan memenggal jarak A ke D misalnya itu 20 meter. Kita penggal-penggal jadi 4, terus kita bisa hitung berapa konstantanya. Nah, mengapa kita perlu melakukan pengecekan jarak? Oh, ini konstanta prisma ini. Nah, ini kan hati-hati sih konstanta prisma ini. Karena di prisma itu kan ada ini ya, tulisan 30 atau min 30 ya. Sama satu lagi 0 sama min 0 atau min 0 gitu lah. Nah, itu kan konstanta prisma itu. Itu jangan lupa di set di TS-nya. Karena di TS itu bisa ada satu set prisma konstantanya berapa, itu kita bisa atur. Kalau misalnya pakainya yang 30 ya di TS-nya setnya 30. Gitu. Itu 30 itu sebenarnya apa ya? 30 mili ya, apa kayak ketebalan prismanya gitulah, jadi jaraknya tuh ada bias sedikit. Nah, ini konstanta prisma, cuman kalau yang jarak tuh seperti ini. Nah, ini benar yang tadi Dewa sampaikan, kita melakukan pengecekan konstanta itu penting karena alat TS itu kan menggunakan gelombang EDM ya, gelombang elektromagnetik ya, electronic distance measurement, nggak kayak TRIS 1 itu yang masih pakai pita ukur. Terus teodolit ya, teodolit masih kita ukur. Kalau total station, kita sudah pakai EDM untuk mengukur jaraknya. Jadi mengukur jarak elektronik ya. Dari satu titik ke titik lain, dia pakai sinar inframerah. Nah, sinar inframerah ini bisa memperoleh jarak itu karena dia punya rumusnya. Dan salah satu dari rumusnya itu ada konstantanya. Itu konstanta penambah dan konstanta pengalih. Kalau misalnya konstanta ini salah, misalnya nggak benar, ada bias sedikit, nah makanya bisa jadi nanti jarak yang diperoleh itu salah. Makanya kalau misalnya kita sering dengar KAK, kerangka acuan kerja, itu ketelitian jarak itu misalnya 1000 plus minus berapa ppm. Ada ppm-nya. Nah, ppm ini adalah ketelitian jarak ya. Nah, part per million. Ini merupakan konstanta-konstanta jarak yang bisa kita cek konstanta jaraknya itu dengan menggunakan caranya seperti ini. Si Bu Yeni. Oke. Nah, caranya seperti ini. Tadi Dewa sudah menunjukkan eh, prosedurnya. Benar, kita punya jarak nih, misalnya A ke D nih, atau A ke C ya, terserah. Punya A ke D itu jaraknya 60 meter. Nah, jarak A ke D ini kita penggal-penggal. Misalnya penggal AB, penggal BC, penggal CD, masing-masing dengan jarak berbeda. Nah, nanti kita dirikan TS tuh ntar di sini nih. Di A, terus kita nembak ke B, ke C, ke D, terus kita peroleh jaraknya. Nanti alatnya dipindah. Setelah tadi didirikan di A, didirikan di B. Didirikan di B, nembak ke A, nembak ke C, nembak ke D. Nah, harusnya ya, harusnya. Nembak A ke B kan 10 meter ya. Ntar dibacaan tesnya 10 meter. Harusnya B ke A 10 meter kan. Nah, cuman mungkin ada error-error sedikit, nggak pas 10 meter. Nah, apakah kesalahan ini masuk ke toleransi atau enggak? Nah, intinya begitu. Nah, gimana cara kita menghitungnya? Itu menghitungnya dengan menggunakan least square adjustment. Least square adjustment, nih kalau misalnya kalian sudah pernah coba sih, harusnya tahu ya. Sebentar, saya tunjukkan. Cek jarak. Nah, ini dulu praktikum apa ya? Praktikum surat atau praktikum sutris 3. Pokoknya minggu pertama ini ngecek kesalahan. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh yang ukur persalahan. Ini AB itu 10 meter gitu ya. Terus harusnya BA itu ada nggak ya? Oh, nggak ada BA. Terus AC, terus AD. Ya, pokoknya masing-masing penggal ini kita bisa ukur lah. Ukur. Nah, masing-masing ukuran ini kan bisa kita masukkan ke dalam persamaan ini. Ini dia pakai metode hiper parameter. Yang A ini kan ini ya, yang A kecil ini ya. AB plus konstanta sama dengan panjang AB ini tambah R1. Nah, kalau A plus B berarti kan AB plus BC ya. Nah,
AB plus BC, duduk, sorry. Nah, dari sini-sini kita bisa menentukan konstantanya. Sebenarnya ini ada, ya mungkin kalian ada nggak sih Excel-nya, aku juga nggak tahu. Cuman kalau aku dulu ada Excel-nya, kita bisa nyari cek konstantanya. Harusnya pas kakak, ya ada ya harusnya. Yang penting kalian tahu prosedur melakukan pengecekannya. Nah, begitu teman-teman. Jadi ada tiga tadi terkait pengecekan. Pertama, NIVO tadi gampang. NIVO, terus kolimasi indeks vertikal juga ya gampang. Konstanta jarak ini yang lumayan, soalnya ada hipernya. Kalau ngeceknya ukur di lapangannya gampang. Cuman hipernya ini yang kadang buat pusing. Ya, begitu ya teman-teman. Coba ini tak kirim di chat ya materinya. Oke, gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan dulu. Ada pertanyaan mungkin teman-teman yang mau ditanyakan mungkin selama ini survei kami gini mas bener nggak? Nah, gimana teman-teman? Ada yang ingin didiskusikan? Teman-teman, ada yang pengen didiskusikan terkait materi minggu pertama? Konstanta jarak ada nggak ya? Oh ya, ini yang versi lebih rapi dikit, yang Word-nya. Ya, cuman intinya ya hiper juga sih. Udah sih. Ada yang ingin dibahas teman-teman terkait materi minggu satu apa atau sudah cukup? Kita kiri. Gimana? Dari teman-teman, dari Izzuddin, Ilham, Rizal, Ikraminul, Ikraminuzul, sorry, Raka, Nugroho, Farel, Naval, Romi, Dewa, Romeo, apakah ada yang ingin dibahas dulu atau cukup jelas terkait pengecekan-pengecekan TS? Udah cukup jelas mungkin mas dari saya. Oke, Sementara cukup jelas, Mas. oke, cukup jelas ya soalnya ya ini ngulang ngulang yang kalian lakukan dari dulu sebenarnya. Cuman ya itu yang kita lakukan minggu pertama ini ya standar namanya nama matkulnya juga survei survei satu dua tiga pasti awalnya pasti pengecekan alat sih. Jadi ya mohon maaf ini ngulang lagi, mungkin teman-teman sudah pasti cuman ya kewajiban ya kewajiban survei kita ngecek dulu ya begitu. Mungkin kalau misalnya nggak ada, kita jumpa lagi di minggu depan di lab ya, lab IUT jam jam 9.50. Oke, ini jangan sampai ini ya terlena. Tadi itu mulai telat itu bukan karena sengaja telat, cuman Pak Andres itu kan host Zoom ini. Cuman ternyata di pengajaran itu Pak Andres tuh nggak sengaja ke-assign jadi dua host. Jadi hiper iya, kelas ini juga iya. Jadi pas saya tanya, Pak Andres bukan host kelas ini praktikum sebenarnya. Bukan, saya hiper loh. Jadi double gitu. Makanya tadi ada miskom. Cuma kan minggu depan sudah offline, jadi kita bisa ketemu di kampus. Ya, ini serasa kelas private. Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin sekian dulu sampai kelas ini. Kita nggak usah lama-lama. Di jadwal jam 12.20 ya. Ya, kelas online nggak efektif kalau lama-lama. Untuk kita bisa akhiri ya, teman-teman. Oke, cukup. Atau udah? Oke, kalau misalnya cukup, eh, ini recordnya juga. Oh, recordnya ntar tak taruh YouTube aja ya. Ntar kalau misalnya pengen lihat record lagi, ntar tak taruh YouTube aja. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini di praktek ini dan mohon maaf tadi agak telat dan tetap semangat. Kita baru mulai minggu satu praktikum. Semoga lancar sampai minggu akhir.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, Terima kasih, Mas. sama-sama. Siap-siap. Stop ya.